Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oplara, NIM 210-481. Di sini saya akan mempresentasikan tentang periode angkatan Balai Pustaka. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat hidup. Saya bisa melaksanakan tugas ini. Serta tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Eko Sri Israhayu M.Hum selaku dosen mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Baik, saya mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang Angkatan Balai Pustaka terbentuk ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat pada 14 September 1908 diketuai oleh Dr. Hezu, dan Balai Pustaka baru menghasilkan bacaan pada tahun 1910 yang dipimpin oleh Dr. Ringkes sampai tahun 1916 dengan tugasnya adalah memajukan moral dan budaya serta meningkatkan apresiasi sastra. Kemudian pada tahun 1917, pemerintahan kolonial Belanda mendirikan kantor bacaan rakyat yaitu Balai Pustaka. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu tinggi, dan bahasa Madura, serta mencegah pengaruh buruk dari bacaan yang banyak menyoroti kehidupan, pernyanyian atau cabul, dan dianggap memiliki misi politis atau liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Tujuan inti didirikannya Komisi Bacaan Rakyat adalah meredam dan mengalihkan gejolak perjuangan bangsa Indonesia lewat media tulisan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda. Tujuan lainnya adalah menerjemahkan hasil sastra Eropa. Hal ini bertujuan agar rakyat Indonesia buta terhadap informasi yang berkembang di negaranya sendiri. Adapun usaha-usaha positif yang dilakukan yaitu mengadakan perpustakaan di tiap-tiap sekolah, mengadakan peminjaman buku-buku dengan tarif murah secara teratur, dan memberikan bantuan kepada usaha-usaha swasta untuk menyelenggarakan taman bacaan. Balai Pustaka juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan sastra Indonesia, yaitu dengan keberadaannya maka sastrawan Indonesia dapat melontarkan apa yang menjadi beban pikirnya melalui sebuah tulisan yang dapat dinikmati oleh dirinya sendiri dan juga orang lain atau penikmat sastra. Balai Pustaka mempunyai tujuan untuk memberikan konsumsi berupa bacaan kepada rakyat yang berisi tentang politik pemerintahan kolonial. Sehingga dengan hal itu, Balai Pustaka telah memberikan informasi tentang ajaran politik kolonial. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dengan didirikannya Balai Pustaka telah memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia karena sastra Indonesia menjadi berkembang. Selain itu, adapun karakteristik Angkatan Balai Pustaka, yakni yang pertama, karya sastra pada masa ini antara lain roman, cerpen, novel, drama, dan puisi yang menggantikan posisi gurindam, syair dan hikayat yang populer pada periode Pujangga Lama dan sastra Melayu Lama. Yang kedua, secara populer lebih sering menggunakan bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Yang ketiga, menceritakan tentang masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti perjodohan, adat istiadat, dan kehidupan beragama. Yang keempat, genre sastra Balai Pustaka berbentuk novel, sedangkan puisinya berupa pantun dan syair.
Yang kelima, unsur nasionalitas pada sastra Balai Pustaka belum jelas. Pelaku-pelaku novel angkatan Balai Pustaka masih mencerminkan kehidupan tokoh-tokoh yang berasal dari daerah-daerah. Adapun pengarang dan karya sastra pada periode angkatan Balai Pustaka, yakni yang pertama novel Azab dan Sangsara tahun 1920 karya Merari Siregar. Yang kedua novel atau roman Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Yang ketiga novel Salah Asuhan tahun 1928, Pertemuan Jodoh tahun 1933 karya Abdul Muiz. Yang keempat novel Apa Dayaku Karena Aku Perempuan tahun 1922, Salah Pilih tahun 1928 karena Mertua karya Nur Sultan Iskandar. Yang kelima, cerpen Si Samin mendapat hadiah sayembara buku anak-anak tahun 1924, Pemandangan dalam Dunia Anak-anak tahun 1928 karya Muhammad Qasim. Yang keenam, novel Kasih Tak Terlalai tahun 1929, Percobaan Setia tahun 1931, Mencari Pencuri Anak Perawan 1932 karya Suman HS. Yang ketujuh, novel Darah Muda tahun 1927, Asmara Jaya tahun 1828 karya Adi Negoro. Yang kedelapan, Negara Novel Sangsara Membawa Nikmat tahun 1928, Tadi Sangka 1929 karya tulis Sultan Sati. Yang kesembilan, Syair Si Banso Urai tahun 1931, novel Menebus Dosa tahun 1932 karya Aman Datu Madjoindo. Yang kesepuluh, Sajak Tanah Air 1922, Sajak Indonesia Tumpah Darahku tahun 1932 karya Muhammad Yamin. Yang kesebelas, drama Bebasari tahun 1926, Sajak Percikan Menungan tahun 1926 karya Rustam Effendi. Yang ke-12, Sajak Gubahan 1930, Puspa Aneka tahun 1931 karya. Adapun karya puncak pada periode angkatan Balai Pustaka ini, pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an diantaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Mara Rusli, Muhammad Qasim, dan Merari Siregar. Karya sastra yang paling terkenal adalah Siti Nurbaya karangan Mara Rusli. Novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan angkatan 20-an yang lebih banyak menulis tentang persoalan adat yang kaku, kebebasan individu yang terkungkung, penindasan hak perempuan, serta kesewenangan kaum tua atau adat terhadap kaum muda. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.